Nah, mengapa ada arwah penasaran? Ini fenomena yang sering bikin warung kopi langsung senyap. Arwah penasaran bukan roh. Roh selalu pulang ke asalnya. Arwah penasaran adalah jiwa yang tersangkut. Menurut kejawen, jiwa bisa tersangkut karena Rahayu wilujeng para sedulur sak jagat di warung kopi akhirat. Warung kopi yang tidak pernah masuk Google Maps, tetapi semua manusia pasti mampir minimal sekali seumur hidup setelah mati. Di sini saya Gatoloco, penjaga warung, tukang ngopi, sekaligus pemandu wisata batin yang tidak diundang tapi dibutuhkan. Karena malam ini kita bakal membahas hal yang paling dekat dengan manusia tapi paling jarang dipikirkan manusia. Roh dan jiwa. Ya, dua hal yang kalau disebut di grup WhatsApp langsung bikin orang pura-pura sinalilang. Padahal tanpa dua itu manusia cuma boneka karet yang bisa kentut tapi tidak bisa mikir. Coba kita mulai dari yang sederhana. Orang Jawa bilang, urip iku saka roh. Dadi wong iku saka jiwa. Hidup itu dari roh, jadi manusia berasal dari jiwa. Tahukah maksudnya? Roh bikin kamu hidup. Jiwa bikin kamu jadi manusia. Tanpa roh kamu mati. Tanpa jiwa kamu ikut pemilu tapi tak tahu alasan memilih siapa. Warung kopi akhirat ini sebenarnya bukan tempat horor, bukan juga tempat reuni arwah penasaran. Ini cuma warung kecil di perbatasan antara dunia kasar, raga, dan dunia halus, rasa. Tempat di mana roh, jiwa, dan logika bisa nongkrong bareng tanpa saling mencaci. Malam ini saya bikin kopi spesial. Kopi Lampus Diri. Kopi pahit yang tidak bisa dibayar pakai uang, hanya bisa dibayar dengan kejujuran diri. Kalau kamu siap, saya ajak kamu duduk pasen bolo gamit. Mari kita mulai dari definisi dulu. Karena orang zaman sekarang kalau tidak pakai definisi nanti bilang saya halu. Menurut kawruh kejawen, manusia itu punya 3 lapisan utama. 1. Rogo, tubuh fisik yang bisa difoto. 2. Jiwa atau sukmo, perasaan, pikiran, nafsu, kepribadian. 3. Roh atau suksmo sejati, cahaya kehidupan dari Gusti. Kalau ditanya mana yang paling penting, ya jelas roh. Tapi yang paling banyak drama, jiwa. Jiwa itu seperti anak kecil yang diberi kunci mobil. Roh itu bapaknya yang sabar. Raga itu mobilnya. Dan hidup itu jalanan yang kadang berlubang, kadang mulus, kadang macet karena mantan lewat.
Kita bahas roh dulu. Dalam serat Sasangkojati ada kalimat, roh iku pepadang kang ora kena peteng. Roh adalah cahaya yang tidak bisa digelapkan. Artinya apa? Roh itu suci, bening, enggak punya dosa. Yang berdosa itu ya jelas si jiwa. Karena jiwa punya ingatan, keinginan, ketakutan, dendam, ego, dan semua bumbu lengkap yang bikin manusia ribut sejak zaman Qabil dan Habil sampai timeline Twitter zaman sekarang. Jiwa inilah yang bikin manusia bisa salah paham. Roh tidak pernah salah paham. Roh itu cuma diam, mengamati, dan berkata, anakku kok pecicilan sih? Hihihi. Sekarang saya kasih perumpamaan Jawa yang halus tapi menusuk. Roh iku ratu, jiwa iku prajurit, raga iku keraton. Kalau prajuritnya salah jalan, keratonnya hancur, rajanya ikut sedih. Kalau raga sakit, jiwa kusut. Kalau jiwa penuh nafsu, roh tidak bisa memimpin. Kalau roh ditutup oleh gelapnya jiwa, manusia jadi ya seperti sebagian besar yang kita lihat di kolom komentar YouTube. Di warung kopi akhirat, saya sering kedatangan tamu yang baru meninggal. Mereka masuk dengan wajah bingung, gelisah, atau malah santai seperti habis check out hotel. Ruh mereka tenang, karena memang begitu sifatnya. Tapi jiwanya masih penuh beban. Ada yang ketakutan, ada yang malu, ada yang menyesal, ada yang masih marah karena utang teman belum dibaliin. Kalau roh itu cahaya, jiwa itu bayangan. Bayangan tidak akan hilang sebelum cahaya diterima dengan jernih. Saya kasih contoh dari serat Wedatomo. Nglingkasi pepadang, susut no peteng ing batin. Bukalah cahaya, surutkan gelap di batin. Ini ajaran halus, bukan raga yang perlu dibersihkan dulu, tetapi jiwa, karena ruh sudah suci dari sananya. Jadi kalau kamu bertanya, Gatoloco, bedanya ruh dan jiwa itu apa? Jawabannya, ruh itu asal, jiwa itu proses, ruh itu cahaya. Jiwa itu jiwamu yang suka baper tapi juga suka ceramahin orang lain. Ruh itu rumah, jiwa itu perjalanan pulang. Sedulurku, pegang dulu satu pitutur Jawa. Golek ono urip kang jumbuh karo ruhmu, aja mung manut karpe jiwa. Hidup itu selaraskan dengan ruhmu, jangan hanya mengikuti keinginan jiwamu. Itulah awal perjalanan kita malam ini. Kita baru masuk pintu, kopi baru hangat, roh baru tersenyum, dan jiwa kamu sedang bertanya-tanya, kok aku kena banget ya? Tenang, itu tandanya kamu manusia normal. Batch 2 nanti kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Bagaimana hubungan ruh dan jiwa saat tidur, bermimpi, dan mati menurut kawruh Jawa. Tarik napas, hirup kopine, dan siap-siap masuk ke lorong yang lebih gelap, lebih terang, dan lebih jujur.
Sedulurku, sekarang kita masuk ke bab yang selalu membuat murid-murid kebatinan Jawa mengangkat alis. Mengapa tidur itu disebut mati kecil? Warung kopi akhirat malam ini lebih sepi. Lampu minyak menyala redup, seperti sengaja menciptakan suasana yang cocok untuk membicarakan sesuatu yang tidak bisa kamu unggah sebagai status Instagram tanpa membuat orang mengira kamu lagi overthinking. Mari kita mulai dari pitutur klasik Jawa. Turu iku pati cilik. Tidur adalah mati kecil. Tapi tidak. Itu ilmu kawruh jiwa setinggi bukit Merapi, sedalam samudra selatan, dan serumit isi kepala orang jatuh cinta. Sepintas, terdengar seperti peringatan dari simbah yang terlalu religius. Saat kamu tidur, siapa yang tidur? Kamu mungkin mengira yang tidur itu cuma tubuhmu. Padahal, menurut kejawen, rogomu turu, akalmu berhenti mengolah data, jiwamu keluar jalan-jalan, rohmu tetap di tubuh, duduk manis seperti bapak-bapak yang menemani anak bermain di halaman. Roh tidak pernah tidur. Roh itu cahaya. Cahaya tidak punya tombol off. Roh hanya menundukkan intensitasnya, supaya jiwamu bisa berkelana tanpa hangus. Orang Jawa menyebutnya roh meneng, jiwa melaku. Roh diam, jiwa berjalan. Mengapa roh tidak ikut keluar? Karena roh itu nyawa. Jika roh keluar, kamu tidak sedang tidur, kamu masuk kamar jenazah. Jiwa keluar tapi tidak jauh. Nah, bagian ini penting karena banyak orang salah paham. Jiwa itu keluar, iya, tapi nggak sampai keliling galaksi atau selfie di depan pintu langit ketujuh. Ilmu Jawa menjelaskan, saat tidur, jiwa hanya berada di lapisan halus sekitar tubuh. Tidak jauh-jauh, tidak lebih dari radius medan energi rogo. Ibaratnya kucing kampung, keluar rumah sebentar, muter-muter, balik lagi. Makanya kamu masih bisa dibangunkan, diteriaki, atau dibacokin alarm subuh. Mimpi itu apa? Mimpi itu bahasa jiwa. Ada 3 jenis mimpi menurut kawruh Jawa. 1. Mimpi nafsu atau ngimpi karep. Ini mimpi yang muncul dari sisa pikiran dan keinginan. Misal kamu mimpi dikejar mantan, bukan karena dia rindu, tapi karena jiwamu belum ikhlas. 2. Mimpi rasa atau ngimpi rasa. Mimpi yang lahir dari kepekaan batin. Biasanya simbolik, ada pesan dari kedalaman diri. Ini mirip notifikasi spiritual. Jiwamu lagi butuh diurus. 3. Mimpi sasmito atau mimpi pituduh. Ini yang paling halus. Jiwa bertemu energi leluhur, guru batin, atau cahaya petunjuk. Paling sering dialami oleh orang yang jiwanya bening, tidak banyak drama. Seracentini menyebut, sasmito lumebet naliko jagat jembar kabuka. Petunjuk masuk ketika alam batin terbuka. Saat tidur, jiwa tidak dibatasi logika. Karena itulah mimpi bisa lebih jujur dari kenyataan. Nah, mengapa orang mengorok? Nah, ini pertanyaan receh tapi penting. Dalam ilmu Jawa,
Ngorok itu adalah tanda bahwa jiwa sedang keluar terlalu jauh dari pusat tubuh. Makanya tidurmu jadi berisik, seperti ada pintu setengah terbuka yang belum ditutup rapat antara raga dan jiwa. Simbah zaman dulu bilang, sing turune ngorok, sukmane adoh. Bukan mitos, itu observasi ribuan tahun. Modoke Jawa yo. Iki bagian favorit penonton YouTube. Ketindian atau kata modernnya sleep paralysis. Dalam ilmu kejawen, ketindian itu terjadi ketika jiwa sudah kembali ke raga, tapi belum sepenuhnya menyatu. Sementara raga sudah terbangun duluan. Jadi tubuhmu bangun, jiwamu belum klik ke dalam slotnya. Roh, dia cuma menunggu sabar sambil berkata, "Duh Gusti, kok balene suwi banget toh, Nak?" Bukan hantu, bukan genderuwo. Itu sinkronisasi batin sing telat. Tapi ya kadang ada yang ikut nimbrung dari dunia halus. Tergantung lokasi, energi rumah, dan kualitas pikiranmu sebelum tidur. Karena dunia halus itu bukan taman kosong, itu pasar. Banyak yang lewat. Tidur dekat dengan kematian. Iya, sangat. Tidur itu latihan mati yang paling aman. Ketika tidur, jiwa keluar seperti keadaan awal kematian. Roh diam di tubuh, memelihara kehidupan. Kesadaran padam, mirip kondisi menjelang nyawa lepas. Tapi bedanya, saat tidur, roh masih terikat kuat pada raga. Saat mati, ikatan itu putus. Serat Sabdo Jati menyebut, poti tegese pepetenging pancer. Kematian adalah gelapnya pusat tubuh. Artinya, ketika roh pergi, tidak ada cahaya yang tinggal. Tubuh menjadi rumah kosong. Pada tidur, rumah masih ada penghuninya. Walau jiwamu sedang liburan, roh tetap menunggu. Jiwa yang sulit kembali ke tubuh. Kadang saat tidur, jiwa terlalu jauh atau terlalu berat untuk kembali cepat. Inilah sebabnya orang bisa terbangun dengan badan lemas, kepala pening, badan terasa dingin, atau kok kayak habis maraton mimpi ya? Dalam istilah Jawa, sukma durung pupus rasane. Jiwa belum selesai melepaskan rasanya. Artinya jiwa masih menggenggam mimpi, emosi, dan suasana dari perjalanan tidurnya. Jiwa yang kotor sama dengan mimpi gelap. Kalau jiwa seseorang penuh dendam, iri, hawa panas, pikiran buruk, atau keserakan, mimpinya pasti kacau. Karena mimpi adalah cermin kualitas jiwa. Serat Wedatama mengingatkan, resi ono atimu, ben ngerti tegesing urip. Bersihkan hatimu agar memahami makna hidup. Dalam tidur, topengmu hilang, yang tersisa hanyalah kualitas jiwa apa adanya.
mengintip sedikit rahasia. Jiwa bisa bertemu jiwa. Dalam tidur yang sangat dalam, jiwamu bisa bertemu jiwa orang yang masih hidup, jiwa leluhur, jiwa orang yang sedang sakit, bahkan jiwa orang yang sudah mati. Tidak usah kaget, jiwa tidak dibatasi jarak, ia dibatasi kejernian. Itulah sebabnya beberapa mimpi terasa lebih nyata daripada kenyataan. Tidur bukan sekedar istirahat, itu adalah seni melepas, seni pulang, dan seni kembali lagi. Tubuhmu rebah, akalmu padam, ruhmu menunggu, jiwamu berjalan, belajar, dan terkadang tersesat. Dan besok pagi kamu bangun dengan pertanyaan, kenapa mimpiku gitu amat? Jawabannya sederhana, karena jiwa kamu sedang bercerita. Jika kamu siap masuk lebih dalam, batch 3 akan membahas kematian saat ruh pulang, jiwa bingung mencari jalan. Kematian. Saat roh pulang, jiwa bingung mencari jalan. Sedulurku, malam ini warung kopi akhirat lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak bergetar seperti merasakan apa yang akan kita bicarakan. Karena batch 3 adalah pintu tempat manusia paling takut mengintip. Kematian. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi menurut ilmu leluhur Jawa kuno. Mari duduk. Jangan tegang. Di sini mati bukan ancaman. Mati itu jadwal pulang yang pasti datang. Meskipun kamu mengaktifkan mode jangan ganggu. Apa yang sebenarnya mati? Pertama, dengarkan pitutur Jawa. Sing mati iku raga, dudu urip. Yang mati itu tubuh, bukan kehidupan. Menurut kejawen, kematian hanya memutus satu hal, ikatan roh dengan raga. Jadi, apa yang mati? Tubuh? Ya. Nafas? Ya. Sinyal wifi? Pasti. Tapi roh tidak mati, karena roh berasal dari sang sumber yang tidak mengenal konsep mati. Jiwa pun tidak mati, karena ia hanyalah energi kesadaran. Yang bubar hanyalah kontrak kerja antara roh, jiwa, raga. Raga mengundurkan diri, roh pulang. Jiwa bingung, aku ikut siapa sekarang? Detik-detik roh keluar dari tubuh. Ilmu Jawa menjelaskan bahwa saat tubuh mulai melemah, roh mundur sedikit demi sedikit dari titik-titik energi tubuh. Dimulai dari ujung jari,
lalu naik ke betis, lalu dada jadi berat, nafas makin panjang, dan akhirnya roh mengumpul di pusat dada atau ubun-ubun. Dalam serat Sang Hyang Sasangkajati ada kalimat, nalika sampurnaning pati, cahyaning roh munggah maring asal. Ketika saat kematian tiba, cahaya roh naik menuju asalnya. Begitu roh meninggalkan tubuh, manusia berhenti disebut manusia hidup dan menjadi jasad. Tapi wiwitan kisah jiwa justru dimulai setelah itu. Jiwa setelah kematian bingung, gelisah, atau tenang. Jiwa itu yang paling dramatis. Roh tidak pernah drama, ia hanya pulang. Raga tidak protes karena sudah habis masa pakai. Jiwa, inilah yang menjadi inti perjalanan. Dalam kejawen, jiwa setelah kematian mengalami 3 fase. 1. Kebingungan. Jiwa itu merasa, loh, kok aku iso mikir? Kok awakmu ora gerak? Lah iki wong-wong kok nangis kabeh? Karena jiwa masih membawa memori, masih membawa ikatan, masih membawa ego. Seperti orang bangun tidur tapi belum sepenuhnya sadar. Nomor 2, penolakan. Jika semasa hidup penuh ambisi, dendam, iri, takut, atau keterikatan dunia, jiwa sulit menerima bahwa fase raga sudah selesai. Ini disebut dalam Jawa, sukmo durung warak. Jiwa belum puas. Mereka gelisah, mondar-mandir, masih mengira dirinya hidup. Nomor 3, penerimaan. Narimo ing pandum. Setelah beberapa waktu, jiwa mulai menyadari, oh, aku wis ora duwe raga. Lalu jiwanya tenang dan mulai ikut roh menuju alam halus berikutnya. Nah, mengapa ada arwah penasaran? Ini fenomena yang sering bikin warung kopi langsung senyap. Arwah penasaran bukan roh. Roh selalu pulang ke asalnya. Arwah penasaran adalah jiwa yang tersangkut. Menurut kejawen, jiwa bisa tersangkut karena terlalu mencintai dunia, terlalu dendam, terlalu takut, terlalu kaget mati tiba-tiba, atau terlalu merasa belum selesai. Makanya ada istilah Jawa, nyawamu wis bali, nangin sukmo isih kepethuk donya. Nyawamu sudah kembali, tapi jiwamu masih terpaut donya. Inilah asal-usul hantu. Bukan roh gentayangan, tapi jiwa yang tidak siap berpisah dengan kehidupan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Kenapa orang Jawa dulu punya tradisi selamatan pada hari-hari itu? Bukan soal ritual horor, itu ilmu psikologi spiritual yang sangat tua. 3 hari,
jiwa masih bingung, masih dekat rumah. 7 hari jiwa mulai menerima, tapi masih bolak-balik sekitar tempat yang ia cintai. 40 hari jiwa mulai tercerahkan, mulai mengikuti roh ke alam halus. 100 hari jiwa benar-benar berpisah dari dunia kasar, sampai akhirnya masuk ke fase suwung, yaitu keadaan bening tanpa emosi duniawi. Serat Primbon Jowo nyebut sukma bali marang kasunyatan. Jiwa kembali pada kenyataan sejati. Mati mendadak versus mati perlahan, opo bedane? Dalam pandangan Jawa, mati mendadak jiwa biasanya kaget karena tidak ada proses persiapan. Maka jiwa bisa linglung lebih lama. Ini seperti ditarik dari mimpi tanpa alarm. Mati perlahan, sakit lama, jiwa punya waktu berlatih melepaskan raga. Prosesnya lebih halus. Ruh sudah memberi kode jauh hari. Ini seperti tidur pelan-pelan sampai mimpi bagus muncul. Setelah roh pulang, apa yang dialami? Ilmu Jawa mengenal alam-alam halus, alam arwah atau alam sukmo, tempat jiwa memurnikan diri. Alam cahaya, tempat roh kembali menyatu dengan cahaya asal. Roh itu seperti embun yang kembali menjadi langit. Ia tidak membawa identitas kamu. Yang membawa identitas adalah jiwa. Roh itu murni, tidak punya nama, tidak punya gender, tidak punya masalah. Yang punya masalah itu jiwa. Yang sering bikin drama, yo jiwa. Yang bikin orang ingat, si A itu orangnya gimana? Yo jiwa. Roh hanya cahaya yang bertugas menghidupkan. Kematian menurut kejawen adalah perpisahan yang lembut. Dalam Jawa ada kalimat, pati dudu pungkasan mung lawang. Kematian bukan akhir, hanya pintu. Pintu menuju apa? Menuju kesadaran yang lebih luas. Ibarat rogo itu pakaian, jiwa itu perjalanan, ruh itu asal. Saat mati, kamu hanya melepaskan pakaian. Perjalananmu masih panjang, dan asalmu selalu memanggil. Sedulurku, kematian bukan musuh, bukan juga tamu tak diundang. Ia adalah kepastian paling jujur dalam hidup. Yang takut mati itu bukan roh. Roh justru senang pulang. Yang takut mati itu jiwa, karena ia terlalu banyak urusan dan manusia modern terlalu sibuk hidup sampai lupa caranya mati dengan benar. Batch 4 nanti kita masuk ke bab tersulit dan terdalam. Hubungan roh jiwa setelah kematian menurut ilmu Jawa. Siapa yang lahir lagi? Siapa yang tidak? Para sedulur pecinta kopi akhirat. Kita sudah bicara tentang tidur, tentang jiwa yang keluyuran tanpa izin, tentang roh yang duduk anteng seperti juru parkir. Kita juga sudah ngobrol soal mati, yang bagi sebagian orang cuma menakutkan karena belum sempat bayar cicilan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering bikin otak mendadak jadi filsuf. Setelah mati, roh dan jiwa itu ngapain? Siapa yang lahir lagi? Siapa yang enggak?
Tenang, tidak usah tegang seperti menunggu pesan WA dari mantan. Ilmu Jawa itu penuh kelembutan, penuh pitutur, penuh kedalaman. Tapi ya tetap ada sarkas dan sindiran untuk manusia yang hidupnya lebih sibuk cari validasi ketimbang cari makna. Mari kita buka lembar baru. Kematian bukan selamat tinggal, tapi pindah rumah. Dalam kawruh jiwa, orang Jawa memandang kematian itu pindah tempat, bukan lenyap. Serat Wulang Reh bilang, hirip iku mung mampir ngombe. Hidup hanyalah singgah untuk minum. Artinya apa? Kita ini cuma mampir, singkat. Dan setelah umur habis, ya pulang ke rumah asal. Tapi pulangnya siapa dulu? Ruh, jiwa, atau KTP? Tahan pertanyaannya. Mari kita bahas. Roh yang paling tenang, paling tidak drama. Roh dalam kejawen tidak lahir, tidak mati, tidak bingung. Ia itu ibarat jantungnya jagat kecil bernama tubuh. Ketika tubuh mati, roh cuma bilang, wes rampung tugasku, wayahe bali. Sudah selesai tugasku, waktunya pulang. Ia kembali ke asal, sangkan paraning dumadi. Tidak ada istilah reinkarnasi ruh dalam Jawa. Roh itu suci, bersih, tidak terikat karma. Bagaimanapun kotornya hidup seseorang, rohnya tetap bersih. Karena ia memang bukan milik manusia, ia titipan Gusti. Jiwa yang sering baper, sering bingung, dan sering pengen balik lagi. Nah ini yang bikin hidup manusia penuh drama adalah jiwa, bukan roh. Jiwa yang bawa memori, jiwa yang bawa luka, jiwa yang bawa keinginan, jiwa yang bawa utang karma. Maka ketika mati, jiwa sering bingung. Loh, aku saiki ning ngondi? Iki dalane ngondi? Ojo-ojone aku salah jalur. Loh, aku sekarang di mana? Ini jalan apa? Jangan-jangan salah rute. Dalam serat Wirid Hidayat Jati disebutkan bahwa setelah kematian, jiwa akan melalui beberapa fase. 1. Kagul, bingung atau gelisah. 2. Kasedih, sedih, menyesal. 3. Karasa enteng, mulai ringan. 4. Suwung, kosong dan bebas. Jiwa yang masih nempel pada dunia akan lama terjebak di fase 1 dan 2. Jiwa yang sudah matang cepat masuk fase suwung dan lanjut ke proses berikutnya. Dan disinilah pertanyaannya muncul. Lalu, siapa yang lahir lagi? Dalam ilmu Jawa, yang lahir lagi itu jiwa, bukan ruh. Ini inti ajaran Jawa yang sering disalahpahami. Ruh itu abadi dan pulang, jiwa yang belajar dan berulang. Roh sama dengan cahaya ilahi, sama dengan tidak pernah lahir, tidak pernah mati, tidak reinkarnasi. Jiwa sama dengan pengalaman hidup yang bisa lahir lagi untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Maka dalam banyak suluk disebut sukmo bali marang urip kang anyar. Artinya jiwa kembali pada hidup baru. Bukan roh, tapi jiwa. Jiwa membawa watak lama, kecenderungan, nafsu, rasa, karma, bakat, ketakutan, kelebihan. Makanya ada anak kecil yang baru umur 3 tahun sudah bisa main gamelan seperti empu. Takut gelap tanpa sebab, punya sifat seperti leluhurnya.
Dalam pandangan Jawa, itu bukan keanehan. Itu sisa-sisa cetakan jiwa lama. Mengapa jiwa bisa lahir lagi? Karena jiwa itu proses, bukan kesempurnaan. Jiwa penuh tugas, membersihkan nafsu, menjernihkan pikiran, meningkatkan rasa, mencapai kasunyatan atau kebenaran sejati, menyatu dengan roh agar kelak tidak perlu lahir lagi. Begini logikanya, jiwa sama dengan murid, roh sama dengan guru, tubuh sama dengan sekolah, hidup sama dengan pelajaran, kematian sama dengan kelulusan. Nah, banyak dari kita belum lulus, masih remedial, masih harus balik dunia, belajar lagi karena pas hidup sebelumnya tugas lebih banyak diem daripada dikerjakan. Itulah yang disebut tumimba lahir, lahir balik, reinkarnasi versi Jawa. Apakah semua jiwa lahir lagi? Tidak. Hanya jiwa yang masih terikat ego, masih punya keinginan duniawi, masih punya hutang karma, belum menyatu dengan roh, belum mencapai suwung sejati. Sedangkan jiwa yang sudah bersih, sudah mengenali roh sejati, sudah tenang, sudah suwung, sudah mangkat tanpa pamrih, jiwa seperti ini disebut sukmo suci dan tidak perlu lahir lagi. Dalam serat Centini ada istilah sampurnaning urip manunggal rohing sukmo. Kesempurnaan hidup bersatunya roh dan jiwa. Jika sudah manunggal, sudah selesai, tidak ada mengulang kelas. Lalu, kemana jiwa yang tidak lahir lagi? Ia akan menyatu dengan roh, menjadi cahaya kembali, masuk ke tataran peka teking kasunyatan, hakikat tertinggi. Dalam istilah kejawen, inilah mokso, manunggal, suwung sejati. Jadi, siapa yang tidak lahir lagi? Jawabannya sederhana tapi jeru. Yang tidak lahir lagi adalah jiwa yang sudah tidak merasa jadi aku. Begitu rasa keakuan hilang, tidak ada lagi yang perlu kembali. Ia akan tenang dan diam dalam cahaya itu. Itulah manusia sempurna dalam pandangan leluhur Jawa. Kesimpulan Gatholoco. Mari saya simpulkan dengan gaya khas saya. Roh itu ibarat lampu abadi. Jiwa itu seperti serangga yang muter-muter di sekitar lampu. Kadang mendekat, kadang menjauh, kadang nabrak kaca. Jika serangganya sudah paham bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi dipahami, maka ia tidak akan muter-muter lagi. Ia akan tenang dan diam dalam cahaya itu. Itulah manusia sempurna dalam pandangan leluhur Jawa. Sedulur-sedulurku sing masih setya lungguh ning warung kopi akhirat. Warung sing bukan gue nongkrong gaya-gayaan, tapi gue membuka pintu pikiran lan meremes-meremes ego sampai tinggal ampase. Hari ini kita sampai di puncak gunung. Puncak pembahasan yang dari tadi kita panjat perlahan. Manusia, roh, jiwa, dan takdirnya di alam-alam gaib. Ini sesi penutup. Tapi penutup itu bukan akhir.
Dalam ilmu Jawa, akhir itu cuma pindah bab. Seperti hidup, habis jadi bayi, jadi bocah. Habis jadi bocah, jadi bujang. Habis jadi bujang, jadi bapak. Habis jadi bapak, jadi arwah penasaran kalau utangnya belum lunas. Hidup itu begitu, ada lanjutannya. Dan malam ini, mari kita buka layarnya lebar-lebar. 3 lapisan manusia yang menentukan takdir gaibnya. Menurut kawruh Jawa, manusia iku terdiri dari 3 inti: raga, jiwa, lan ruh. Tubuh, rasa, lan cahaya ilahi. Ketelune iku nentokake perjalanan seseorang melewati 3 alam. Wana jagat gede, jagat halus, banjur jagat sukma. Lan masing-masing iku ono jalur takdir sama dengan takdire dewe-dewe. Kita mulai dari yang paling rempong dulu. Takdir raga. Balik ning tanah, selesai. Raga manusa iku sederhana nasibe. Raga iku dibuat saka tanah. Urip mangan tanah, sing disamar menjadi nasi, sayur, ayam goreng. Lan saterusé mati, ya balik ning tanah meneh. Serat sastra genre nyebut saka lebu bali dadi lebu. Dari debu kembali menjadi debu. Tidak ada debat. Tidak ada reinkarnasi raga. Tidak ada tubuh yang pindah-pindah seperti baju bekas. Raga itu hanya wadah sementara, seperti cangkir kopi. Yang penting itu isi kopinya, bukan cangkirnya. Nah, yang ini, jiwa. Jiwa itu makhluk halus yang paling drama, paling penasaran, sekaligus paling manusiawi. Ia bawa memori, luka, ambisi, rasa, ketakutan, bakat, karma, obsesi, dan segala sampah-sampah psikologis yang kita kumpulkan selama hidup. Karena itu, ketika tubuh mati, jiwa tidak langsung pergi. Dalam serat wirid Hidayat Jati, jiwa melewati 4 keadaan setelah kematian. 1. Gelisah. 2. Sedih. 3. Enteng. 4. Suwung. Kosong. Keadaan suwung inilah pintu ke alam berikutnya. Ada 3 dalam takdir jiwa setelah mati menurut ilmu Jawa. 1. Jiwa terlilit dunia, jadi arwah gentayangan. Ini nasib paling populer di film-film horor, tapi juga paling menyedihkan. Jiwa tidak mau pergi karena masih cinta dunia, masih punya dendam, masih takut mati, masih terikat seseorang, atau masih punya utang yang tidak tahu jatuh tempo. Jiwa seperti ini disebut roh penasaran, roh gentayangan, balung tanpa sukma, atau yang paling Jawa, kakang kawah sing tersesat. Ia tinggal di jagat alus paling rendah, mirip lorong gelap penuh memori-memori yang tidak selesai. Terus, nomor 2, jiwa yang mulai mengerti lahir lagi. Ini jalur yang paling umum. Jiwa membawa PR dari kehidupan sebelumnya. Unfinished lesson, karma, pola ego, nafsu yang belum beres. Maka ia lahir lagi ke dunia. Bukan roh yang lahir, roh tetap suci. Yang lahir adalah jiwa dengan setelan karakter yang masih terbawa. Makanya anak kecil bisa berbakat sejak dini, punya ketakutan spesifik, punya karakter seperti leluhurnya, atau cerdas melebihi usianya. Dalam ilmu Jawa,
Sukma bali nyengkuyung raga anyar. Jiwa kembali menyertai tubuh baru. Nah, nomor 3. Jiwa yang sudah siap, tidak lahir lagi. Inilah puncak perjalanan jiwa. Sudah bersih, sudah halus, sudah luruh egonya, sudah paham makna hidup, sudah manunggal karo roh. Serat Odatama menyebut, sampurnaning urip iku yen wus manunggal rasa, jiwa lan roh. Kesempurnaan hidup tercapai ketika rasa, jiwa, dan roh bersatu. Jika sudah satu, jiwa tidak lagi merasa jadi aku. Dan ketika aku hilang, tak ada lagi yang perlu lahir. Takdir roh pulang ke cahaya asal. Ini bagian paling agung. Roh tidak nyasar, tidak gentayangan, tidak reinkarnasi. Roh itu suci. Setelah kematian, roh kembali ke asal. Disebut suksmo kawekas. Kawulo sejati, cahyo suksmo, sangkan paraning dumagi. Roh bagai sinar matahari yang menyentuh bumi sementara, lalu kembali. Ia tidak membawa memori, tidak membawa luka, tidak punya aku. Ia adalah bagian dari sumber. Maka pitutur Jawa bilang, roh ora nandang pati, mung bali marang jati. Roh tidak mengalami mati, hanya kembali pada asalnya. Ya, alam-alam goib menurut Jawa, peta besar. Jika dibentangkan, jagat kejawen membagi alam menjadi satu, alam kasar atau fana. Dunia fisik tempat raga hidup, tempat kita kerja, makan, jatuh cinta, patah hati, dan drama lainnya. Nomor 2, alam halus atau astral atau jiwa. Tempat jiwa berkeliaran setelah tidur atau mati. Isinya tempat mimpi, dunia leluhur, lorong kenangan, alam arwah penasaran, wilayah pembersihan jiwa. Nomor 3, alam suksmo atau spiritual atau ruh. Inilah alam tanpa bentuk, tempat ruh berkumpul, kesadaran murni, cahaya asal, manunggalnya suksmo sejati. Orang Jawa menyebutnya suwung, kasunyatan, sastra jindro, alam kawelasan, alam kebak cahyo. Di alam ini tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada ego, tidak ada identitas, tidak ada keinginan. Yang ada hanyalah ada kesadaran, hening yang terang. Penutup Gatholoco, takdir manusia itu sederhana, tapi hidupmu dibikin ribet oleh egomu. Sedulur, setelah panjang lebar kita bahas, mari saya simpulkan dengan gaya Gatholoco. Manusia itu bukan hanya tubuh yang bapuk, bukan hanya jiwa yang baper, dan bukan hanya roh yang diam. Manusia adalah perjalanan. Raga, sekolah. Jiwa, murid. Roh, cahaya. Hidup, pelajaran. Mati, kelulusan. Lahir lagi,
remedial. Dan puncaknya, jiwa yang mengenali roh akan bebas. Jiwa yang lupa roh akan kembali lahir untuk belajar. Begitu saja, sederhana, halus, tapi dalam. Lebih dalam dari gelas kopi hitammu yang sudah dingin itu. Akhir kata dari warung kopi akhirat. Jika malam ini kau merasa tenang, maka suaramu sedang mendekati roh. Jika kau merasa gelisah, itu jiwa yang belum berdamai. Dan kalau kau merasa tersindir, nah, itu tandanya Gatholoco sedang bekerja. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah wakasane, sinandu marang wong tuwa, pastine kawirangan, iku wus terusing ku